Pemirsa, inilah saatnya saling memuji satu sama lain. So, Piala juga punya pujian pada kekasihnya itu. Semuanya, kesantaiannya, santai tapi, care, tidak ikut campur tapi peduli. So, Piala juga saat ini sedang menunggu albumnya yang terbaru beredar. Rencananya album itu akan dipasarkan awal tahun depan. Sementara ini, video klipnya masih belum dibuat. Seandainya saja Dimas Jayadiningrat nanti diminta untuk membuat video klip kekasihnya itu, Jangan dorong-dorongan ya. Jangan rebutan, jangan rebutan. Jangan lempar-lempar dong. Baru saja jadi pengantin baru. Wow. Makasih. Namanya siapa? Namanya siapa? Siapa? Lili. Tania, di mana cintamu? Jawablah hasratku. Oke, asik. Nih, makasih ya. Bukan baru pertama kali, bukan baru sekali ini, cinta datang padaku, cinta pergi meninggalkan aku. Ada Abi. Adi, Yo. ya, Itu namanya ganteng. wah, Abdi Kelo. Sabut tangan ini berwarna apa? Coklat. Hah? Coklat. Iya, benar kalau coklat bergaris-garis. Kita lihat jari tangan saya. Ini apa? Telunjuk. Telunjuk. Jari telunjuk ini kan saya tutup. Ya. Bim salam bim abrakadabra. Buah. Jadi jempol. Pemirsa, yang baru saja Anda simak adalah grup vokal ME yang ikut menyemarakan acara Kabar-Kabari menghibur masyarakat Bandung. Mengenai ME, Anda lihat tadi, sebagian personilnya sudah berganti. Dan inilah ME yang baru. anggota baru ini ditemukan setelah mencari ke sana kemari, ternyata tak ada penyanyi yang menganggur. Dia ngasih sampel vokalnya di kaset, kita dengerin ternyata kayak emang alhamdulillah cocok gitu loh apa yang kita cari. Beruntunglah ME bisa menemukan Ricky dalam waktu yang cukup cepat. Dan dalam pergaulan, Ricky mempunyai kepribadian yang cukup enak. Ia mudah bercanda. Kalau mereka naik mobil, gue nggak boleh. Itulah canda Ricky ketika ditanya apakah sebagai anggota baru ia dipelonco oleh orang-orang lama ME. Di grup barunya ini, Ricky mulai bergabung sekitar 1,5 bulan yang lalu. Kalau masalah sama kesulitan sih ya ada ya, biasa kan. Tapi gue terus berusaha adaptasi aja. Dan mereka juga banyak banget bantu. Itu kayaknya yang bikin nggak terlalu susah, nggak terlalu sulit lah rasanya. Dulu, Denny dan Didan keluar dari grup ini karena mereka tidak diizinkan menyanyi di luar grup. Padahal mereka ingin sekali melakukannya karena ada proyek rekaman sudah di tangan. Karena emang itu pilihan mereka ya kita juga nggak bisa ngalangin atau gimana gitu. Yang jelas mereka juga pinginnya sih tadinya emang jalan dua-duanya gitu. Merasa sayang juga. Iya, mereka pingin jalan dengan proyek mereka dan ME-nya juga pingin jalan juga. Tapi memang karena faktor bisnis nggak bisa memungkinkan hal itu gitu. Jadi terpaksa harus milih salah satu dan mereka milih untuk jalanin proyek mereka. Denny dan Didan sudah keluar dari ME. Tak mungkin lagi bisa masuk kembali ke dalam lingkungan ini. Kalau berteman sih boleh-boleh saja. Tapi untuk balik kembali menjadi anggota ME, teman-teman lamanya ini menolak. Kalau mereka balik lagi, maksudnya ada kemungkinan balik, kemungkinan mungkin ada, cuman kalau dari iya sifatnya mungkin reuni nggak, artinya nggak langsung terus bergabung lagi itu. Akhirnya kita bentuk lagi ME yang baru atau yang dulu lagi gitu, nggak, kayaknya nggak mungkin. Gitu. Itulah jawaban Widi yang lugas. Maklumlah, ia bersama Ferry adalah orang-orang pertama yang membentuk ME di tahun 1990. Barulah kemudian bergabung yang lain-lain pada tahun berikutnya. Tentu saja Widi tahu bagaimana susahnya membentuk grup vokal. Maka ketika Denny dan Didan keluar, tentu perasaan Widi sangatlah terpukul. Tapi yang sudah berlalu biarlah tak usah kembali lagi. Kini ME sudah memperoleh formasi baru dan grup vokal ini akan terus jalan. Saat ini kita masih pakai nama ME.
Cuman kalau misalnya ditanya ada kemungkinan rubah nama nggak, ya mungkin aja gitu. Cuman saat ini kita masih pakai nama ME karena ME memang milik kita gitu dari dulu, dari awal berdirinya. Dan itu kita bentuk susah payah sekian tahun gitu. Kita lah yang bikin ME. Pemirsa, berikut ini simaklah kabar yang baru saja selesai disunting editor kami. Pemirsa, sepasang insan yang tengah dimabuk cinta. Mereka adalah Sophia Latjuba dan Dimas Jayadiningrat yang dikenal sebagai pembuat video klip handal. Sejak 6 bulan yang lalu, panah asmara mulai menelikung keduanya. Sampai sekarang, hubungan itu makin dekat dan dekat saja. Ya ginilah seperti yang Anda lihat. Ya gini, cukup dekat. Dekat memang. Itulah jawaban-jawaban pendek dari Sophia Latjuba. Tapi di dalamnya terkandung harapan hubungannya dengan Dimas Jayadiningrat semakin kental. Mudah-mudahan, doain aja. Rasanya harapan Sophia ini tak terlalu diawang-awang. Laki-laki bertubuh ramping yang didambakannya itu sangat serius memelihara hubungannya dengan Sophia. Setidaknya, Dimas Jayadiningrat juga berharap cinta mereka bisa bersemai. Saya sih nggak serius soalnya kalau hubungan, jadi nggak hubungan kita namain ini hubungannya main-main gitu, nggak pernah gitu, emang serius saja. Apa yang membuatmu tertarik dengan Sophia? Soal fisik tentu saja ia menarik. Tapi selebihnya apa? Satu baik, terus kan kalau kita berhubungan kan memang perlu komunikasi dan lain sebagainya, itu memang komunikasi berjalan baik gitu loh. Jadi saya ngomong apa, dia ngomong apa, dia ngomong apa, saya ngomong begini gitu. Jadi masalah nyambungnya itu kadang-kadang susah didapat sama yang lain soalnya, itu dia. Dan dia juga orangnya pintar, jadi memang enak gitu ngomongnya sama dia. Pemirsa, inilah saatnya saling memuji satu sama lain. Sophia Latjuba punya pujian pada kekasihnya itu. Semuanya kesantaiannya santai tapi care. Tidak ikut campur tapi peduli. Sophia Latjuba saat ini sedang menunggu albumnya yang terbaru beredar. Rencananya album itu akan dipasarkan awal tahun depan. Sementara ini video klipnya masih belum dibuat. Seandainya saja Dimas Jayadiningrat nanti diminta untuk membuat video klip kekasihnya itu, ia sudah mempunyai bayangan artistik Sophia akan ditampilkan macam apa. Harus kelihatan memang berbobot gitu. Jangan, kalau mau pun sensual yang memang berbobot. Jangan murah gitu ya. Maksudnya jangan vulgar, jangan apa gitu. Maksudnya image, saya nggak mau image itu ke dia gitu. Karena memang kalaupun mau sensual harus sensual yang memang ada kelasnya. Kalau mau cantik adalah cantiknya ada kelasnya. Bergaya pun dengan bergaya dengan kelas sendiri gitu loh. Itulah Dimas Jayadiningrat yang karya video klipnya diakui banyak orang. Tentu saja Sophia Latjuba juga mengakuinya. Tapi barangkali itu hanya diucapkannya lewat telepon saat keduanya punya kesempatan bicara. Tidak setiap saat mereka bisa ketemu. Masing-masing sedemikian sibuk dengan pekerjaannya. Ya kalau saya nggak syuting, saya nggak ngedit, dan Sophie juga lagi nggak ada pemotretan atau nggak ada apa gitu. Jadi memang kita telepon-teleponan terus gitu, kita saling komunikasi terus secara intens gitu. Kalau misalnya dia ada waktu kosong, habis motret gitu ada kosong, ya udah, kamu kosong nggak kosong ya udah gitu. Mereka baru bisa bertemu kalau kebetulan keduanya terbebas dari pekerjaannya masing-masing. Disitulah peristiwa pacaran itu terjadi. Mereka berdekatan, bisa bersentuhan, tidak sekedar berbicara lewat telepon seperti yang kebanyakan dilakukan. Ngomong-ngomong, bagaimana sih gaya kalian pacaran? Ya kayak orang pacaran biasa aja gitu. Biasa aja gitu, kalau misalnya nunjuk anak di tengah jalan kalau lagi pacaran ya gitu, sama lah gitu. Maksudnya emang gitu juga gitu. Iya biasa, sangat ini kok, sangat wajar gitu loh, bukan nggak wajar gitu. Pemirsa, di sebelah Sophia Latjuba ini adalah putri kecilnya dari pernikahannya yang gagal dengan Indra Lesmana. Ibu dan anak inilah yang tak terpisahkan didatangi, tapi sekaligus juga mendatangi Dimas Jayadiningrat. Adakah rencana-rencana mereka sudah jauh menembus perhitungan-perhitungan masa depan? Rencana menikah misalnya. Saya nggak targetin itulah gitu loh, bikin beban soalnya bikin pusing kepala gitu kalau gitu. Jadinya yang penting gimana caranya hubungannya baik-baik aja gitu. Kita ngejalanin secara hubungan secara baik-baiknya gimana caranya, gitu aja yang paling penting di kepala kita gitu. Biarlah cinta ini mengalir tanpa direcoki rencana yang muluk-muluk. Dimas Jayadiningrat sedang menikmati asmaranya. Apa yang akan terjadi nanti, ia tak mau memikirkannya sekarang. Pastinya kan kita maunya kan ke arah yang memang lebih serius ya. Apa juga kita kerja, kita apa kan selalu kan begitu gitu. Kita mau ke arah yang memang lebih serius gitu. Memang segala sesuatunya baik-baik aja gitu kita maunya kan gitu. Jadi ya itu yang akan kita jalankan gitu. Ntar endingnya akan gimana ya kita nggak tahu gitu. Hanya Tuhan yang tahu. Pemirsa, sebuah video klip akan saya putar untuk Anda. Lagunya berjudul Sampai Hati. Dibawakan oleh penyanyi bernama Maya. Video klip ini sekaligus akan mengakhiri kabar-kabari sore ini.
Dan saya Indra Brugman beserta seluruh pekerja produksi ini mohon diri dari hadapan Anda. Sampai ketemu lagi Senin nanti. Tega nian dirimu mengiris hatiku.